Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Yayasan, Ketua DKM dan pengurus mobil khusus, Bapak-Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ansor yang dilanjut dengan jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillahi, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Ada satu kabar gembira bagi Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua, yang Allah sampaikan dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat yang ke-75. Bunyinya, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka lah yang kelak mendapatkan ghurfah. Ghurfah itu tempat tertinggi di dalam surga yang tertinggi. Tempat yang tertinggi di dalam surga yang paling tertinggi yaitu Jannatul Firdaus. Sudah masuk Jannatul Firdaus, mendapatkan tempat yang tertinggi lagi. Balasan atas kesabaran mereka, bima sabaru. Kesabaran dalam hal apa? Kesabaran dalam ketaatan. Jadi ketaatan membutuhkan kesabaran, bukan sekedar kemauan dan kemampuan, tapi juga kesabaran. Bahasa lainnya istiqomah. Berbuat baik banyak yang bisa, tapi istiqomah dalam kebaikan, nah itu yang susah. Yang mau ngaji banyak, apalagi ustadznya terkenal plus lucu, maka ditanya mau kemana Pak ini? Mau nonton ustadz ceramah, mau nonton karena ustadznya main sulap kayak ditonton. Yang mau ngaji banyak, tapi yang istiqomah dalam mengaji, itu yang susah, itu yang sedikit, dan jumlahnya alhamdulillah konsisten di Al-Ansor termasuk. Maka tadi malaikat pas lewat di sini cepat, karena malaikat bilang yang hadir hari ini itu juga, jadi nggak perlu di absen satu-satu, langsung contrek. Kira-kira, mudah-mudahan salah, mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ini satu kegembiraan bagi kita, dan mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Salah satunya istiqomah bersabar dalam ketaatan menuntut ilmu di dalam Allah. Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman, tema kita malam ini, sore ini adalah
kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Jangan risau jika Allah sudah ikut andil. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Bukan kebalikannya. Kita nggak punya kendali. Nah, yang punya kendali Allah. Kita punyanya kendala. Dan memang itulah hakikat manusia. Khuliqal insana halu'a. Hidupnya penuh dengan keluh kesah. Banyak kendala dalam hidup kita, tapi jangan kita lupa yang punya kendali dalam hidup ini adalah Allah. Kita mulai Bapak Ibu sekalian, kaedahnya dalam Al-Quran. Satu, setiap manusia pasti punya kendala dalam kurung masalah. Setiap itu kepastian, bukan insya Allah. Apalagi insya Allah orang Indonesia. Bukan insya Allah punya masalah, tapi pasti punya masalah. Karena itu jaminan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Itu satu kepastian. Maka dalam agama kita tidak dikenal istilah kebetulan. Yang ada adalah takdir Allah, ketentuan dan kepastian dari Allah. Bahasa Arabnya qadarullah. Dengan ceritanya kebetulan. Bapak Ibu kami sore ini nggak kebetulan ini, memang sudah Allah pilih, Allah perjalankan. Di ikhwatal iman tidak ada istilah kebetulan. Ujian itu wajib, pasti. Bukan bisa jadi, bisa tidak, maybe yes, maybe no. Tetapi satu kepastian, dan itu sudah jadi fitrah kehidupan, dan itu merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini satu kaedahnya. Yang kedua, kaedahnya dalam Al-Quran, ujian, masalah, beban dalam kehidupan merupakan konsekuensi dari keimanan. Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan beriman kepada Allah kemudian dibiarkan begitu saja tanpa ujian? Tidak, kata Allah. Ujian, masalah, beban dalam kehidupan adalah konsekuensi dari keimanan. Kalau ada yang pengen gak punya masalah, gak punya beban, sederhana solusinya, gak usah beriman. Jadi kalau ada yang bilang saya gak mau punya masalah, ya sudah, gak usah beriman. Maka Nabi mengatakan dunia ini ibarat penjara bagi orang beriman. Ya, ada batasan, ada aturan, ada ketetapan Allah yang gak boleh dilanggar. Maka kaidah hukumnya dalam agama kita, hurriyatul mar'i tantahi haitsu tubda'u hududullah. Kebebasan seseorang selesai, habis kalau sudah berhadapan dengan hukum-hukum Allah. Semua boleh dimakan,
Tapi ada hukum Allah, jangan makan daging babi, ya sudah, habis kebebasannya. Gak usah didebatkan yang haram mana dagingnya, kakinya, kepalanya, macam-macam gak usah. Yang jelas sudah tegak hukum di situ, ya selesai kebebasan. Boleh menikah dengan siapapun, laki-laki, yang penting menikah dengan perempuan. Tapi begitu turun hukum Allah, ada wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, ya jangan dinikahi lagi. Kebebasan itu selesai ketika dihadapkan kepada hukum Allah. Dan hukum Allah itu bukan untuk didiskusikan dan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dijalankan. Kalau kata orang Arab, uslub bihim matikas sabila wala takul kaifas sabil. Kerjakan saja, nggak usah banyak tanya. Nah, kadang-kadang banyak tanya dan dikerjakan. Orang yang banyak tanya itu menjadi sifat dari Bani Israel. Dalam hadis dikenal istilahnya kasratus su'al. Diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran peristiwa sapi Al-Baqarah. Banyak tanya, disuruh beli sapi, hanya sapi yang mana nih? Yang begini gimana? Ujung-ujungnya nggak disebutkan. Akibat dari kasratus su'al. Orang banyak tanya itu ada dua kemungkinan. Satu, pengen tahu karena memang tidak tahu. Yang satunya lagi bukan pengen tahu, tapi ngeyel, yang disebut dengan kelompok Al-Ghiriyun, keponakan dari Al-Usiliyun. Nanyanya bukan karena pengen tahu, ya gigir aja. Kalau kata orang Jawa, mirip-mirip dengan istilah dagang. Pintar nggak bisa dijadikan guru, bodoh nggak bisa diajari, kira-kira begitu. Susah hadapinya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu konsekuensi keimanan. Ujian adalah konsekuensi dari keimanan. Semakin tinggi iman, semakin berat dan tinggi ujian. Karena ujian itulah yang akan menentukan kadar dan kualitas keimanan. Maka Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas atau putra dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan orang-orang kafir Quraisy dulu suka meledekin orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Apa ledekan mereka? Mereka mengatakan kami orang-orang Quraisy yang masih kafir, dan mereka tidak pernah merasa diganggu oleh setan dalam ibadahnya. Ini kok orang beriman malah merasa diganggu oleh setan, dikalah. Ya, sekilas bagus. Inilah yang dalam Al-Quran disebut dengan istilah zukrufal qawli, gurur, kata-kata indah yang tujuannya untuk tipu daya. Sekilas kan bagus. Kok kami gak diganggu sama setan ketika ibadah? Ngapain sih itu katanya beriman kok diganggu sama setan? Sekilas kan bagus. Tetapi kalau kita lihat lebih agak dalam, ya setan juga kan cerdas. Iblis itu pintar. Dibaca sama imam kita rakaat pertama. Cerdas iblis itu. Kalau yang masih musuh, ini yang dia hadapi, yang harus dia gelincirkan, yang harus dia goda, yang harus dia keluarkan dari ketaatan kepada Allah. Setan gak akan pernah ridho sampai azal kita melihat kita taat di jalan Allah. Tapi kalau yang udah jelas-jelas CS, ngapain? Buang-buang tenaga. Makanya gak ada yang godain. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, gak ada yang godain. Kata setan, CS ngapain digoda-godain?
udah bareng-bareng, udah jelas. Nah, yang ke masjid seperti bapak ibu ini yang digoda ya. Makanya dalam sholatnya digodain terus sama dia karena dia anggap musuh. Yang gak sholat, yang gak pada ke masjid gak digodain itu. Antem aja, bahkan merasa benar gitu. Maghrib di masjid, namanya laki-laki solehah itu. Yang jamaahnya sholatnya di masjid laki-laki, namanya laki-laki solehah. Di rumah saya. Gak merasa digoda, memang udah selesai kata Iblis. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, itu kaidah yang kedua. Ujian adalah konsekuensi keimanan. Bersyukurlah kalau kita diuji. Innallaha, dalam hadis qudsi Allah menegaskan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan memuji hamba tersebut. Itu sama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, memuji keimanan seorang pengembala domba. Dengan kisahnya terkenal, didatangi oleh Umar bin Khattab anak ini, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, jual aja 1 ekor anak domba ke saya mau beli ke sahabat Umar. Anak ini menjawab, ini bukan punya saya tuan. Dia nggak tahu kalau itu Umar bin Khattab. Ini punya tuan saya hanya mengembala. Dijawab oleh sahabat Umar, nanti kalau tuan nanya, bilang aja dimakan serigala anak dombanya. Belum selesai sahabat Umar dengan kata-katanya, anak itu mengatakan, fa'ain Allah. Itu gemetaran sahabat Umar mendengar ucapan anak. Fa'ain Allah, di mana Allah? Seakan-akan anak itu mengatakan kepada sahabat Umar, saya bisa menipu tuan saya, tapi saya tidak bisa menipu Allah. Anda mengatakan begitu, tapi di mana Allah Anda tempatkan? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kaidah yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pokok pembahasan intinya, sekaligus menjadi kesimpulan. Kesimpulannya begini: bagaimana beban kehidupan itu tidak membebani kita. Ini kata kuncinya. Kan semua punya kendala, tapi Allah punya kendali. Artinya semua punya beban, punya masalah, tapi bagaimana caranya agar beban yang ada, masalah yang ada, itu tidak membebani kehidupan kita. Kalau istilah lainnya, semua boleh dipikirkan, tapi jangan sampai jadi pikiran. Yang jadi masalah itu bukan dipikirkannya, tetapi ada yang jadi pikiran. Yang buat muncul istilah stres, galau, gelisah, macam-macam. Gara-gara pilkada bisa stres, gara-gara dipikirkan dan jadi pikiran. Karena kalau dipikirkan jadi pikiran, ada jadi masalah dalam hidup. Anda sekarang ada orang yang gak berteman gara-gara stres, karena terlalu dipikirkan. Nah, bagaimana beban itu tidak membebani, pikiran itu dipikir tapi tidak jadi pikiran. Ini intinya dari tema kita Bapak Ibu sekalian. Nah, Allah menetapkan di dalam Al-Quran kaedah-kaedah dalam menjalani kehidupan ini agar beban kehidupan itu tidak membebani kita dalam hidup ini. Pertama, Allah tegaskan di dalam Quran surat yang ketiga, Al-Nisa, surat yang keempat, pada ayat yang ke-32, bunyi ayatnya, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan pernah membandingkan
membanding-bandingkan diri dengan orang lain dalam urusan dunia. Wala tatamanna, kalau spesifik artinya jangan iri dengan apa yang Allah karuniakan kepada orang lain. Istilah lainnya, gak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tentu dalam urusan dunia. Kenapa gak boleh membanding-bandingkan? Semua Allah ciptakan diikuti dengan takdirnya masing-masing. Dan di setiap ketentuan Allah itu ada kebaikan. Setiap ketentuan Allah ada kebaikan. Semua kita minta sehat, gak ada yang minta sakit. Tapi kalau semua doa itu Allah kabulkan, gak ada yang sakit sama sekali, semuanya sehat, akibatnya luar biasa. Toko obat tutup, rumah sakit tutup, praktek dokter tutup, fakultas kedokteran bubar dan sebagainya, karena sudah tidak ada yang sakit. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dalam urusan dunia. Wala tatamanna bima ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'di. Jangan iri, jangan bandingkan diri dengan orang lain, sebab setiap ciptaan Allah, bukan hanya manusia, semua makhluk diikuti takdirnya masing-masing. Kalau dalam kaedahnya likulli syai'in maziyatun, apapun dalam hidup ini ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Mustahil ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna, karena kesempurnaan milik Allah, dan yang sempurna hanya Allah. Manusia hanya proses, menjalani proses menuju yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, khususnya dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat, kebaikan masih boleh. Boleh kita melakukan perbuatan iri, tapi kepada orang yang berbuat baik. Tapi kalau dalam urusan dunia tidak boleh. Itulah yang melahirkan sifat iri dengki. Bahasa agamanya hasud, bahasa Indonesianya iri dengki. Kaidah iri dengki dalam agama kita cuma satu, al-hasudu la yasudu. Orang yang punya penyakit hasud sampai kapanpun tidak pernah bahagia, karena dia hidup dengan kehidupan orang lain, bukan kehidupan sendiri. Yang dia pikirkan malah orang lain. Diri orang dia pikirkan adalah penyakit orang hasud. Mau makan ingat yang dibenci, yang diiri. Kalau tidur yang diingat itu juga. So, makanya kalau ada orang yang hasud sama Bapak Ibu sekalian, bergembira, karena beda tipis antara yang benci dan yang mencintai. Ada persamaannya, yaitu sama-sama dia mengingat kita terus. Jadi kalau kita dibenci, apalagi dalam ketaatan, alhamdulillah, transfer pahala gratis. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Allah tegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-32 tadi, agar beban kehidupan tidak membebani hidup kita, jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dalam urusan dunia. Bahasa lainnya qanaah. Kaidahnya iza kunta za qalbin qaluin fa anta wa malikud dunya sawa'un. Siapapun yang memiliki hati qanaah,
maka dia dengan orang paling terkaya di dunia ini derajatnya sama. Ada orang terkaya, ada orang gak punya apa-apa tapi punya hati yang qanaah. Itu derajatnya di mata Allah sama. Kenapa? Karena sikap qanaah membuat orang miskin seakan-akan kaya. Sebaliknya sikap rakus, tamak bahasa Arabnya tomak, itu membuat orang kaya seakan-akan miskin. Ya karena cukup. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembalikan istilah orang kaya ke dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya kaya itu ghaniyun, diterjemahkan dalam bentuk jamak sering disebut dengan para alniya. Alniya itu jamak bentuk banyak dari ghaniyun. Dalam bahasa Arab tidak membutuhkan, itu bahasa Arabnya ghaniyun an. Ada tambahan kata an, ain, nun, nunnya sukun. Ghaniyun an itu artinya dalam bahasa Arab tidak butuh. Dalam Al-Quran disebut wallahu ghaniyun anil alamin. Allah tidak butuh dunia dengan segala isinya ini. Jadi hakikatnya orang kaya itu tidak butuh, tidak membutuhkan di luar kebutuhannya. Sementara orang miskin itu ternyata kalau dalam bahasa Arab artinya bukan gak punya apa-apa. Kalau miskin itu dari kata sakana yang membentuk kalimat sakinah juga. Miskin, sakinah, satu akar kata. Maka definisi miskin dalam Islam itu bukan adamul mali, tetapi yang benar adamus sakinati. Orang yang tidak tenang, itulah yang disebut dengan miskin. Maka kalau Bapak Ibu buka Arab, bukan masalah Arabnya ya, tapi kalau ketemu orang Arab di umroh haji gitu kan, ditanya sama orang Arab, kan bisa berapa istrinya? Terus Bapak jawab, Jogja, wahidah, istri satu. Pasti dia bilang, anta miskin. Miskin itu kalau istri satu. Bukan maksudnya masalah harta. Orang kalau masih punya satu itu kan gak bisa berlaku adil. Karena adil itu kalau ada penyeimbangnya. Makanya timbangan itu menjadi lambang keadilan. Ini bukan ngajarin, kasih tahu. Kasih tahu itu kan boleh diamalkan, boleh tidak. Tapi di sini jangan diamalkan. Ibu bapak wajib. Itu cuma bicara hakikat saja. Sekaligus terus. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Tadi 155. Ini 156-nya. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari ayat ini kita ambil pelajaran. Iktibarnya pelajarannya ikhwatal iman, jangan pernah merasa memiliki. Kalau yang pertama jangan banding-bandingkan kita dengan orang lain. Yang kedua jangan pernah merasa memiliki. Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mobil Bapak diserempet sama orang marah, marah. Kalau mobil orang yang diserempet sama orang Bapak marah, belum tentu. Kenapa kalau mobil kita yang diserempet kita marah? Karena kita merasa memiliki.
Kalau mobil orang yang diserempet kita nggak marah karena bukan punya kita, bodoh amat, tabrak gitu. Ada yang begitu, itu di Konoha. Siapapun yang merasa memiliki usikum wa iyaya, ini bukan buat Bapak Ibu sekalian, buat kami juga, buat kita semuanya. Siapapun yang merasa memiliki, maka pasti merasa kehilangan. Karena merasa memiliki. Kalau dia tidak pernah merasa memiliki, dia tidak akan pernah merasa kehilangan. Dan Allah menegaskan dalam Al-Baqarah ayat 156, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Innanya itu, innanya nunnya panjang, menunjukkan kita dan semua yang kita miliki saat ini, dalam tanda kutip memilikinya, merasa memilikilah. Kita dengan semua yang kita rasa miliki, milik Allah pada hakikatnya, dan akan kembali kepada Allah. Berat kalau sudah merasa memiliki. Kita para suami merasa memiliki istri kita, belum tentu. Kayaknya takut kehilangan, muncullah rasa cemburu yang tidak dibolehkan dalam agama. Cemburu buta kalau bahasa kita. Ternyata belum tentu milik kita. Beberapa hari yang lalu kita didatangi jamaah pengajian di Pondok Kelapa. Ada satu masjid yang kita isi rutin di Pondok Kelapa. Ada jamaah datang ke rumah, bukan minta nasihat, karena kan mungkin nasihat tidur orang tua. Dia berbagi cerita. Dia dituntut cerai sama istrinya, padahal bapak itu umurnya 89 tahun, istrinya 87 tahun, beda 2 tahun. Itu kira-kira kalau dia juga ke pengadilan itu hakimnya geli kali melihatnya. Itu contoh. Gak ada milik kita di dunia ini. Makanya dalam Islam suami istri itu disebut zawj. Zaid wa jib, zawjun laki-laki, zawjatun perempuan. Hakikatnya semua zawj artinya pasangan. Yang namanya pasangan sementara. Kata lainnya dalam Al-Quran tidak disebut istri-istri, tapi nisa hukum. Tidak pernah disebut istri. Kita menerjemahkannya istri, tapi hakikatnya tidak begitu dalam Al-Quran. Nah memang pada hakikatnya suami istri itu pasangan. Saat Allah masih mengizinkan, iya. Tapi kalau Allah sudah menakdirkan beda, ya semuanya tergantung pada Allah. Artinya, Bapak Ibu sekalian, jangan kita pernah merasa memiliki apapun dan siapapun dalam hidup ini. Usikum wa iyaya, kita saling mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir dalam tema kita malam ini, jadilah pribadi yang dirindukan oleh surga. Siapa pribadi yang dirindukan oleh surga ini? Allah sebut dalam Quran surat yang ketiga, Ali Imran, ayat yang ke-133 sampai 134. Spesifiknya Allah sebut dengan istilah wal afina anin nas. Intinya agar beban hidup ini tidak membebani kita, maafkan semuanya. Maafkan semuanya. Maafkan diri kita, maafkan suami ibu, maafkan istri kita, maafkan anak kita, maafkan saudara kita, maafkan tetangga kita. Kadang-kadang yang menjadi beban paling berat dalam hidup ini justru mereka-mereka yang paling dekat dengan kita. Itulah hakikat ujian, seperti yang dialami oleh Nabi kita. Musuh utama beliau, yang paman beliau sendiri yang memusuhi, Abu Lahab. Kalau Abu Jahal bukan paman Nabi. Sebelum masuk Islam, Abu Sufyan. Sekarang juga ada Abu Janda, sebagainya ini. Jadi orang-orang terdekatlah yang kadang menjadi beban dalam hidup kita. Anak, istri, suami, saudara,
tetangga. Maka Allah mengatakan dalam Ali Imran ayat 133 sampai 134 juga, maafkanlah agar kita menjadi pribadi yang dirindukan surga, jadilah manusia yang pemaaf. Sayangnya di negeri kita ini itu terjadi hanya sekali setahun, ketika Idul Fitri. Itu kalau udah Idul Fitri indah sekali hidup ini. Gak ada hujan, gak ada petir, tahu-tahu minta maaf. Maafkan segala kesalahan dan dosa. Innal aidina wal faizin. Gak ada yang minta, gak ada masalah, gak ada apa-apa. Semua minta maaf dan semua mengakui dosanya. Saya banyak salah, saya banyak hilang. Di luar Idul Fitri jarang yang ngomong itu, apalagi pejabat. Kalau Idul Fitri, masya Allah, subhanallah, semuanya ngaku salah, semuanya minta maaf, dan semua menjadi pemaaf, walaupun sekedar formalitas. Kenapa dibilang formalitas? Ya banyaknya bertebaran lewat WA kan. Apalagi kalau udah dibubuhi dengan kalimat-kalimat yang puitis itu, masya Allah, bacanya aja malas. Amin kan aja udah semua. Masuk WA, ketiga tangan tak mampu berjalan, kaki tak mampu melangkah, mata sudah tak mampu menatap. Saya balas sih, hati-hati Pak, stroke. Itu tanda-tanda stroke itu. Kalau tangan sudah nggak bisa menjabat, kaki sudah nggak bisa melangkah, mata udah nggak bisa saling menatap, itu nggak ada kaitannya dengan lebaran. Itu tanda-tanda stroke. Hati-hati tuh yang begitu-begitu. Nanti diaminkan orang repot urusannya. Kebiasaan yang gak tahu asal-usulnya dari mana. Ada yang lewat WA, ada yang lewat spanduk di jalan-jalan, ada yang berkeliling dengan silaturahim. Makanya yang paling enak itu kebiasaan saya tiap lebaran habis sholat Id pulang ke rumah, karena istri sudah mudik, saya kunci pintu, saya tulis depan pintu gede-gede pakai kertas itu, semua sudah saya maafkan. Saya tidur tidak usah ketok pintu lagi. Pak Ustadz mau lebaran, minta maaf, enggak, semuanya sudah saya maafkan. Tadi pelayanan sampai sore nggak kelar-kelar urusan lagi. Itu saya terus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita simpulkan, jadi agar beban tidak membebani hidup, yang pertama jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-32, kemudian jangan pernah merasa memiliki, Al-Baqarah 155 ayat 156 tadi An-Nisa. Kemudian yang ketiga, jangan maafkanlah orang lain. Jadi jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, jangan pernah merasa memiliki. Dan yang ketiga, maafkanlah. Insya Allah dengan semua beban yang ada, apapun bentuknya, dia tidak akan membebani kita dalam hidup ini. Terakhir kita tutup dengan doa. Quran surat Al-Baqarah ayat yang terakhir 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan bebani kami dengan apa yang Kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Dan yang kedua, jangan bebankan kami dengan apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya.
Dan yang pertama tadi, ya Allah, jangan hukum kami atas lupa dan salah. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir pada sore ini dalam majelis ilmu ini senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah dan dari semua beban yang membebani kehidupan kita. Allah kuatkan iman dan Islam kita. Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah. Allah sehatkan lahir batin kita semua dalam ibadah. Allah mudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita, dan Allah lapangkan rezekinya untuk kita semua. Semoga kehadiran kita dalam majelis ilmu sore ini Allah terima bagian dan catatan amal soleh kita di sisinya, dan Allah mengalirkan pahalanya kepada ayah dan ibu kita yang telah mendahului kita. Semoga ini menjadi rahmat dan ampunan Allah bagi beliau-beliau di alam barzakh. Untuk semua niat dan doa kita yang baik, kita bermunajat kepada Allah dengan wasilah membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Subhanallah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.